Hujan gerimis membasahi terminal bus tua di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan redup berpendar di atas genangan air, menciptakan pantulan bayangan yang bergerak seolah menari di permukaan aspal yang basah. Terminal itu bernama Terminal Rawang Tengah, sebuah tempat yang dulunya ramai tetapi kini hanya dihuni oleh beberapa bus tua yang berkarat, warung kopi yang hampir tutup, dan bangku kayu yang sudah lapuk oleh waktu. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam. Udara terasa dingin, bukan hanya karena hujan yang turun sejak sore, tetapi juga karena suasana terminal yang semakin sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih bertahan di sana, seorang bapak tua penjual rokok yang setengah tertidur di bangkunya, seorang wanita tua penjaga warung yang sibuk membereskan dagangannya, serta dua orang calon penumpang yang duduk berjauhan, menunggu kedatangan bus mereka. Di antara mereka, duduklah Damar, seorang pria berusia 27 tahun yang baru saja menyelesaikan urusan pekerjaannya di kota dan hendak pulang ke kampung halamannya di Banyu Biru, sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung. Malam itu, hanya ada satu bus yang tersisa, bus malam rute Banyu Biru, bus terakhir yang akan berangkat menuju desa itu. Damar melirik jam tangannya dan menghela napas panjang. Bus itu seharusnya sudah tiba, namun hingga detik ini belum ada tanda-tanda kedatangannya. Ia menoleh ke arah satu-satunya orang lain yang juga menunggu bus yang sama, seorang pria kurus dengan jaket hitam lusuh yang duduk di bangku ujung, wajahnya pucat, matanya kosong, menatap ke depan tanpa berkedip. Damar merasa ada yang aneh dengan pria itu. "Mas, juga mau ke Banyu Biru?" tanyanya, mencoba berbasa-basi. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa ganjil dan dingin. Damar merasa bulu kuduknya meremang. Ia pun memutuskan untuk diam dan menunggu dalam hening. Tepat pukul 12 malam, suara mesin tua yang meraung pelan terdengar dari kejauhan. Dari balik kabut dan rintik hujan, sebuah bus tua dengan cat pudar dan kaca yang berembun meluncur perlahan memasuki terminal. Bus itu terlihat lusuh, seperti sudah lama tidak digunakan. Nomor rutenya tampak samar karena cat yang mengelupas, tetapi masih bisa dibaca, rute 07, Banyu Biru. Pintu bus terbuka dengan suara berdecit nyaring, dan seorang kondektur tua dengan wajah dingin dan mata cekung menatap mereka dari balik kaca. "Naik sekarang. Bus tidak akan menunggu," teriak kondektur itu. Damar merinding mendengar suaranya, terdengar datar dan hampa. Ia lalu melirik pria berjaket hitam tadi, yang kini sudah berdiri dan melangkah masuk tanpa ragu. Tanpa pilihan lain, Damar pun mengikuti, menaiki bus yang akan membawanya ke tempat yang seharusnya ia sebut rumah. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, dan bahwa bisa jadi ia tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Langkah Damar terasa berat saat ia menaiki bus. Udara di dalamnya terasa jauh lebih dingin dibandingkan di luar, seakan suhu menurun drastis begitu ia melewati pintu. Bau aneh menyeruak di dalam, perpaduan antara bau kain lembab, debu tua, dan sesuatu yang lebih samar, seperti anyir logam yang hampir tak terdeteksi. Bus itu tampak jauh lebih tua dari perkiraannya. Kursi-kursinya dilapisi vinil merah tua yang retak di beberapa bagian, sementara jendelanya berembun,
menyisakan hanya sedikit celah untuk melihat keluar. Lampu di dalam kabin temaram, berkedip lemah seolah kehabisan daya, menciptakan bayangan panjang di sepanjang lorong. Damar berjalan perlahan menyusuri lorong sempit itu, melewati beberapa penumpang yang duduk dengan wajah kosong. Seorang ibu dengan anak kecil yang kepalanya terkulai lemah di pangkuannya. Matanya tertutup, tetapi bibirnya bergerak seperti menggumam sesuatu tanpa suara. Seorang pria paruh baya dengan topi lusuh, duduk menunduk dengan tangan mencengkeram erat tasnya, seolah takut sesuatu akan merebutnya. Seorang gadis muda dengan rambut panjang, menatap lurus keluar jendela yang gelap, tidak berkedip sama sekali. Mereka semua terlihat aneh, terlalu diam, terlalu tenang. Damar menelan ludah. Suasana di dalam bus ini terasa tidak wajar. Ia memilih kursi di tengah, tepat di belakang pria berjaket hitam yang ia lihat di terminal tadi. Damar melirik keluar jendela. Terminal sudah mulai menghilang dari pandangan, berganti dengan jalan raya yang gelap dan basah oleh hujan. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya ada bus ini, melaju dalam kegelapan. Kondektur tua itu mulai berjalan menyusuri lorong, menghitung penumpang satu persatu. Suaranya serak saat ia berkata, "Tiketnya." Damar buru-buru merogoh sakunya dan menyerahkan tiket yang ia beli di loket tadi. Kondektur itu mengambilnya tanpa berkata apa-apa, hanya menatapnya sejenak dengan mata cekung yang dalam. Ketika ia melanjutkan ke penumpang lain, Damar menghela napas lega. Tetapi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke depan. Pria berjaket hitam yang duduk di kursi depan Damar tidak memberikan tiket, tapi kondektur itu tidak memeriksanya. Ia hanya berjalan melewati pria itu, seolah dia tidak ada. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Siapa sebenarnya pria ini? Tanyanya dalam hati. Bus terus melaju menembus malam. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara ketukan monoton di jendela. Namun, ada sesuatu yang membuat Damar semakin tidak nyaman. Ia menyadari sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Jalan ini terlalu sepi. Sudah lebih dari setengah jam, tetapi bus ini tidak melewati satupun perkampungan, pom bensin, atau bahkan rambu jalan. Yang ada hanya kabut tebal, hutan gelap di kedua sisi, dan jalanan panjang yang seolah tidak berujung. Damar mulai gelisah. Ia tidak ingat jalur menuju Banyu Biru sesunyi ini. Seharusnya sudah ada beberapa perkampungan kecil yang dilewati. Tetapi, mengapa bus ini hanya melaju dalam gelap? Ia menoleh ke belakang, mencoba melihat ekspresi penumpang lain. Namun, mereka semua tetap diam. Ibu yang membawa anaknya masih menggumam pelan. Pria dengan topi masih mencengkeram tasnya dengan kuat. Gadis muda berambut panjang masih menatap keluar jendela. Tidak ada yang terlihat khawatir. Seakan mereka sudah terbiasa dengan perjalanan seperti ini. Damar menelan ludah. Perasaan aneh semakin menghantuinya. Ada sesuatu yang salah dengan bus ini. Namun, ia belum tahu seberapa besar kesalahan yang sudah ia lakukan dengan menaiki bus malam rute Banyu Biru ini. Damar menggigit bibirnya. Suasana di dalam bus semakin aneh. Di luar, hujan masih turun deras, menutupi jendela dengan tirai air yang mencegahnya melihat keluar. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, membuat sekeliling semakin samar.
Bas ini seperti melaju di tengah kehampaan. Namun, ada hal lain yang lebih mengganggunya. Kenapa ia merasa ada yang memperhatikan dari belakang? Damar menoleh perlahan. Kursi-kursi di belakangnya terlihat kosong. Tapi, kenapa ia merasa ada seseorang di sana? Perasaan itu semakin kuat. Tatapan yang tidak terlihat, seakan seseorang sedang menatap punggungnya dari dalam kegelapan. Ia menarik napas, berusaha berpikir jernih. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Namun saat ia kembali menatap ke depan, ia terkejut. Pantulan di jendela menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di deretan kursi belakang, tempat yang seharusnya kosong, ada sosok samar. Bentuknya buram, seperti bayangan yang hanya terlihat dari sudut mata. Damar menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Siapa itu? Tanyanya dalam hati. Ia segera menoleh ke belakang, namun kosong. Tidak ada siapapun. Dingin menjalari tengkuknya. Damar menelan ludah dan mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia kembali menatap keluar jendela, berharap pikirannya bisa lebih tenang. Namun, sesuatu membuatnya terkejut lagi. Pantulan di jendela menunjukkan sesuatu yang lain. Di kursi seberang lorong, di deretan belakang, ibu yang membawa anaknya itu. Damar membelalakan mata. Kenapa anak kecil di pangkuan wanita itu sekarang menatapnya? Sejak tadi, bocah itu tertidur dengan kepala terkulai. Tapi kini, dalam pantulan jendela, mata anak itu terbuka, menatap lurus ke arah Damar. Damar mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat lebih lama. Tubuhnya terasa semakin kaku. Bas terus melaju tanpa tujuan yang jelas. Waktu terasa melambat. Damar menoleh ke arah kondektur yang berdiri di bagian depan, diam seperti patung. Wajahnya tetap datar, seolah ia sudah tahu sesuatu yang tidak boleh dikatakan. Di kursi paling depan, pria berjaket hitam tetap duduk diam. Sejak tadi, pria itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Siapa sebenarnya mereka? Tanya Damar dalam hati. Suara aneh mulai terdengar. Di kejauhan, dari dalam kabin bas yang sepi, ada sesuatu yang bergerak. Seperti tarikan napas pelan. Damar menegang. Bulu kuduknya meremang. Napas itu bukan dari penumpang. Bukan dari kondektur, tapi dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam bas ini. Bas ini bukan sekadar kendaraan biasa, ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Dan Damar menyadari satu hal yang membuat tubuhnya semakin membeku. Tiket yang ia pegang kini terlihat berbeda. Tulisan yang tadi jelas, kini memudar, berubah menjadi huruf-huruf yang tampak seperti terukir di atas kertas tua. Dan di bagian bawah tiket itu, ada sebuah kalimat yang membuatnya nyaris kehilangan suara. Di sana tertulis, sekali naik, tidak bisa turun. Hujan masih mengguyur deras, memburamkan kaca jendela bas yang melaju tanpa arah. Kabut semakin menebal, seperti jaring tak kasat mata yang membungkus perjalanan ini dalam kegelapan. Damar menggenggam tiketnya erat dengan tangan gemetar. Sekali naik, tidak bisa turun. Ia masih mencerna kalimat yang tertera di tiketnya. Apa maksudnya? Tanyanya salam hati. Damar ingin bertanya pada kondektur. Tapi, kenapa tiba-tiba semua penumpang tampak aneh? Seketika, Damar menyadari sesuatu yang membuatnya tercekat. Wajah penumpang lain mulai berubah. Kulit mereka tampak pucat,
seperti tak bernyawa. Mata mereka kosong, sunyi, dan tak berkedip. Beberapa duduk dengan kepala tertunduk, sementara yang lain menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Sejak kapan mereka jadi seperti ini? Tanya Damar dalam hati. Damar lalu melihat ke arah ibu yang menggendong anaknya. Rahangnya menganga. Anak itu masih menatapnya dengan mata hitam legam. Namun, sekarang tubuhnya sudah membiru. Damar menahan napas. Ibu itu masih mengayun-ayun anaknya. Bibirnya menggumamkan lagu Nina Bobo dengan suara serak dan dingin. Suaranya seperti berasal dari tempat yang jauh. Damar ingin berdiri, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Seakan sesuatu menahannya di kursi. Bas ini bukan bas biasa. Ia harus segera keluar, sebelum terlambat. Damar menoleh ke jendela, mencoba melihat keluar. Pohon-pohon di pinggir jalan, kenapa tampak sama seperti beberapa menit lalu? Ia menajamkan penglihatannya. Astaga! Ia terkejut menyadari apa yang ia lihat. Pohon besar dengan cabang melengkung di sebelah kanan jalan, ia yakin sudah melihatnya tadi. Bas ini tidak bergerak maju. Bas ini berputar-putar di jalan yang sama. Mereka terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Damar mulai panik. Ia menoleh ke depan, berharap bisa melihat sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Namun, sopir tetap mengemudi dalam diam. Wajahnya tak pernah terlihat di kaca spion. Akhirnya, Damar memberanikan diri untuk berbicara. Dia lalu bertanya kepada kondektur bas, "Kak, bas ini mau kemana?" Suaranya serak, nyaris tercekat. Kondektur yang sejak tadi berdiri di depan berbalik perlahan. Damar menahan napas. Ada sesuatu yang aneh dari wajahnya. Di bawah cahaya lampu kabin bas yang redup, wajah kondektur tampak buram. Matanya sayu, seperti menatap ke dalam kehampaan. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Namun, yang paling membuat Damar menggigil, kondektur itu tidak memiliki bayangan. Tubuhnya berdiri di tengah lorong, tapi di lantai tidak ada pantulan sama sekali. Seperti ia bukan bagian dari dunia ini. Damar berdiri dengan gemetar. Ia harus turun, bisiknya dalam hati. Ia lalu bergegas menuju pintu keluar di bagian depan. Tangannya meraih pegangan, mencoba mendorongnya dengan sekuat tenaga. Namun pintunya tidak bergerak sedikit pun. Bas terus melaju. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara ketukan di kaca jendela seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. Kondektur tiba-tiba berbisik, suaranya dalam dan bergema. Bas ini sudah sampai tujuan. Damar menoleh dengan napas terputus-putus. Namun yang membuatnya lebih takut adalah bas belum berhenti, dan di luar jendela tidak ada lagi jalan raya. Hujan semakin deras. Suara ketukan di jendela terdengar seperti ribuan jemari yang mencoba masuk. Damar masih berdiri di depan pintu bas, tangannya gemetar, mencoba menarik tuas pintu yang tak kunjung terbuka. Di belakangnya, kondektur tetap tersenyum, dengan senyum dan raut yang aneh. Bas ini sudah sampai tujuan, tapi bas ini masih melaju. Damar menoleh keluar jendela. Jalanan sudah tidak ada lagi. Yang terlihat hanya kegelapan pekat, seolah bas melaju di atas jurang tak berujung. Lalu, satu persatu, penumpang mulai menghilang. Damar menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Pria tua di kursi dekat jendela perlahan memudar.
Tubuhnya berubah transparan seperti kabut sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Ibu yang menggendong anaknya masih bersenandung. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Namun suara itu semakin sayup, semakin jauh. Lalu mereka juga lenyap. Bangku-bangku yang tadinya penuh kini kosong. Damar hanya bisa terdiam. "Apa yang sedang terjadi?" tanyanya salam hati. Dengan napas tersengal, Damar memberanikan diri melangkah ke depan, mendekati kursi sopir. Setiap langkah terasa berat. Ketika akhirnya sampai di belakang kursi kemudi, darahnya membeku. Setir bus berputar sendiri. Sopirnya tidak ada. Damar mundur perlahan. Mulutnya terbuka tanpa suara. "Jika tidak ada sopir, siapa yang mengendarai bus ini?" tanya Damar dengan suara tercekat. Bus ini mengemudi sendiri. Lalu, di kaca spion, sesuatu bergerak. Damar menelan ludah. Ia menatap ke cermin dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di belakangnya, para penumpang yang tadi menghilang kini berdiri diam. Wajah mereka kosong, kulit pucat kebiruan, mata mereka hitam legam. Mereka menatap Damar. Mulut mereka terbuka lebar. "Turunlah sebelum terlambat," suara dari lorong bus menyahut. Damar menoleh ke lorong bus. Di antara kabut tipis yang mulai memenuhi kabin, sesosok wanita berdiri di ujung lorong. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Gaunnya berlumuran lumpur. Suaranya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. "Turun sebelum kau menjadi bagian dari mereka," ujarnya. Damar tidak mengenal wanita itu, tapi sesuatu dalam dirinya menyuruhnya untuk mempercayainya. Dengan sisa keberaniannya, Damar kembali menarik pintu dengan sekuat tenaga. Pintu tetap tidak terbuka. Tiba-tiba, bus berhenti dengan hentakan keras. Damar hampir terjatuh. Di luar, hujan telah reda. Kabut tipis menyelimuti jalan, dan di depan sana, gerbang tua yang berkarat berdiri di tengah jalan. Di atasnya, tulisan pudar nyaris tak terbaca, "Selamat datang di Terminal Banyu Biru." Damar menahan napas. Terminal ini tidak pernah ada di rute. Tempat ini tidak seharusnya ada. Seketika, kondektur yang tadi diam tiba-tiba bergerak. Ia berjalan ke arah Damar. Langkahnya pelan namun pasti. "Silakan turun," katanya dengan suara serak. "Tujuanmu sudah sampai." Damar menggeleng cepat. Tidak, ia tidak akan turun. Namun, sesuatu mencengkeram lengannya. Tangan-tangan pucat dari penumpang yang menghilang tadi kini mencengkeram tubuhnya. Mulut mereka bergerak tanpa suara, tetapi mata mereka kosong dan gelap. Mereka menariknya menuju pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Damar berusaha melawan, tubuhnya bergetar hebat. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Di detik terakhir, ia melihat ke dalam sakunya. Tiket busnya kini telah hangus terbakar. Tertulis jelas di kertas yang terbakar, "Sekali naik, tidak bisa turun." Damar mencoba berteriak, tapi semuanya berubah gelap. Keesokan harinya, berita di televisi menyiarkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah bus tua ditemukan teronggok di pinggir jalan dekat hutan Banyu Biru. Bus itu terlihat seperti sudah lama terbengkalai. Karat menutupi bodinya, kaca depannya retak, dan di dalamnya tidak ada seorang pun. Namun yang paling aneh, di kursi paling belakang, ditemukan sesuatu. Sebuah tiket bus
dengan nama yang masih terbaca, Damar Wijaya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.